Salam sejahtera sahabat GKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu menyapa kami. Kiranya kami menjadi anak-anak-Mu yang membawa damai di tengah-tengah kebencian dan menjadi saksi-saksi kasih-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita pada hari ini ialah dari Markus 13 ayat 13. Saya akan membacakan untuk kita, demikian tertulis saudara-saudara. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Saudara-saudara, pada Markus 13 yang menjadi latar belakang ayat ke-13, diceritakan pada awalnya tentang murid-murid Tuhan Yesus yang menunjukkan bait Allah dan mereka terpesona bahwa bait Allah itu kokoh sekali. Tetapi mengejutkan saudara-saudara, Yesus justru berkata sebaliknya. Yesus mengatakan pada Markus 13 ayat 2, nanti tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, sebab akan runtuh. Ini mengejutkan dan memang pada tahun 70 sesudah Masehi, Kaisar Roma menghancurkannya dengan pasukan yang dipimpin oleh Titus, dan memang saat itu hancurlah bait Allah. Akibatnya saudara-saudara, orang Kristen, murid-murid bertanya, dan kita pun jadi ingin tahu, apakah ini satu tanda kehancuran? Dan apa kalau begitu tanda-tanda kehancuran sebelum terjadi kehancuran akhir zaman? Itu akhirnya pertanyaan murid-murid akibat Yesus menjawab bahwa nanti semua akan hancur. Pertanyaan pertama saudara-saudara, murid-murid bertanya, kapan waktunya akhir zaman terjadi? Tapi Yesus tidak meladeni pertanyaan ini. Yesus tidak mau menyingkap rahasia itu. Bahkan Yesus mengatakan kalau ada yang berspekulasi mengatakan dia tahu kapan akhir segala-galanya, itu menyesatkan. Kalau begitu, kita punya pesan penting dalam hal ini. Yaitu apa? Tuhan berkuasa mengakhiri segala sesuatu. Dan kita mempercayakannya apa yang akan dilakukannya atas semesta ini, atas kehidupan kita. Tapi pertanyaan yang kedua, itu yang Yesus ladeni, yaitu apa kalau begitu ya Tuhan tanda-tandanya bahwa akhir zaman akan mulai terjadi. Saudara-saudara, sebenarnya Yesus tidak sering membicarakan tanda-tanda ini. Sebab apa? Sebab dia sedang memulai tanda-tanda kerajaan Allah. Tanda-tanda bahwa kasih, keadilan, orang buta melihat, orang miskin diberi kehidupan. Itu yang Yesus mau perkenalkan, mau hadirkan, dan Yesus datang untuk mengawali tanda-tanda kerajaan yang nyata bagi kehidupan. Jadi sebenarnya Yesus lebih suka kalau kita hidup dengan tanda-tanda kerajaan Allah itu sendiri, bukan tanda-tanda akhir zaman. Namun Yesus juga akhirnya memberitahu, ya, tanda-tanda akhir zaman itu akan muncul dan kita, sikap kita adalah mewaspadainya. Hati-hati katanya saudara-saudara pada ayat-ayat yang ada di bagian itu. Dan salah satu memang tandanya ialah kalau karena iman Kristen kamu dibenci. Dalam ayat 13 dikatakan kalau karena nama Yesus kita dibenci. Itu tanda-tandanya. Tapi karena tanda-tanda kerajaan Allah yaitu kasih, pengampunan, kebaikan, berkuasa bersama Kristus, maka sebenarnya tanda-tanda kebencian itu kita harus hadapi, kita harus menangkan, dan kita harus ubah menjadi tanda-tanda kasih. Jadi sebenarnya saudara-saudara, kita tidak perlu mengambil banyak sekali waktu untuk melihat, mengamati tanda-tanda itu. Walaupun ada, kita harus waspada. Tapi yang paling penting bagaimana tanda-tanda kebencian sekalipun terhadap orang Kristen dapat dihadapi. Saudara-saudara, barusan saya dilatih oleh Alisa Wahid, putri dari Gus Dur, almarhum,
mengenai moderasi beragama. Dan beberapa dari kami diangkat sebagai instruktur nasional moderasi beragama agar intoleransi, kebencian kepada umat minoritas tidak berlangsung lagi. Jadi saudara-saudara, betul ada tanda-tanda kebencian, itu sebagai tanda-tanda akhir zaman. Tapi karena kita hidup bersama Kristus dengan tanda-tanda kerajaan Allah, mari kita ubah tanda-tanda kebencian menjadi tanda-tanda kasih, harapan, moderasi. Dan itu akan memenangkan kerajaan Allah bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Untuk itulah Anda dan saya menjadi saksi-saksi kasih, pengampunan untuk mengalahkan kebencian, untuk menolak intoleransi. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Kristus memberitahu kepada kami tanda-tanda akhir zaman, tapi kami lebih bersyukur karena tanda-tanda kerajaan Allah itulah yang sungguh lebih penting. Kasih, pengampunan, damai sejahtera yang mengalahkan kebencian. Inilah doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Memeriahkan HUT kedua multimedia GKPS Cikoko. Pertama kalinya di GKPS. Apresiasi terhadap pembawa renungan harian dan penghargaan kepada pengisi acara GKPS TV. Like dan share video favorit Anda dan saksikan pada tanggal 6 Agustus 2022. Hanya di GKPS TV. GKPS TV.